Baik, karena sudah jam 20 lewat 11, berarti kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya dekat semua, perkenalkan nama kakak Farah Azahra dari kelas Pendidikan Fisika B 2022. Di sini kakak sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara tutor kita pada malam ini. Nah, dan di sini kakak juga menemani tentor kita pada matkul LDA 1 ini. Kepada Bang Dika, dipersilahkan untuk perkenalan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Sebelumnya, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satriasya, biasa dipanggil Andika dari kelas Pendidikan Fisika A 2022. Nah, di kesempatan kali ini saya diamanahkan, dipercaya untuk menjadi tentor untuk matkul elektronika dasar 1. Oke, sampai dikembalikan ke Kakak. Baik, terima kasih kepada Bang Dika. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Bang Dika untuk memulai ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke, mungkin sebelum kita masuk kepada eh, mulai membahas soal, mungkin pada rekan-rekan yang tidak ada halangan untuk mengaktifkan kamera, bisa diaktifkan kameranya ya. Oke, sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas beberapa soal yang merupakan soal ujian semester pada mata kuliah elektronika dasar 1. Nah, di sini untuk kesempatan malam ini kita insya Allah akan membahas 3 soal terlebih dahulu karena kan ini ada 2 pertemuan. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas 3 soal terlebih dahulu gitu. Di sini soal yang akan dibahas nih salah satu soal dari dosen eh, elektronika dasar 1 kita itu soal dari Bapak Profesor Dr. Asrizal MSI. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya rekan-rekan. Oke. Pada soal nomor 1, nah itu kan diberikan soal persoalan di mana untuk menentukan bagaimana cara melaporkan nilai tahanan, nilai minimum, dan juga nilai maksimum dari sebuah resistor. Dan juga bagaimana melaporkan nilai minimum dan nilai maksimum dari sebuah kapasitor. Nah, untuk yang pertama kita bahas. Nah, itu soalnya ada yang A, diberikan sebuah resistor dengan kode warna jingga, putih, kuning, dan emas. Nah, tentukanlah nilai tahanan yang dilaporkan, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Nah, untuk menjawab soal persoalan ini, rekan-rekan itu harus ingat rumus, ingat tingkatan-tingkatan warna pada kode warna resistor ya. Itu kalau saya biasanya itu tingkatnya seperti hijau, mejiku, hibi, uap. Nah, jadi hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, dan putih. Nah, itu dimulai dari 0 sampai akhirnya 9 di warna putih. Nah, kalau untuk toleransi, itu rekan-rekan biasanya yang masuk itu hanya emas dan perak, di mana emas itu toleransinya 5% dan perak itu nilai toleransinya 10%. Nah, jadi dua nilai toleransi ini yang sering masuk pada soal-soal ujian. Nah, kita jawab yang A terlebih dahulu itu kode warnanya jingga, putih, kuning, dan emas. Nah, pertama teman-teman itu kita tentukan dulu, cari dulu nilai resistor rata-ratanya. Di mana itu kita pakai rumus itu warna pertama, warna kedua dikali dengan 10 pangkat warna ketiga. Nah, ini untuk 3 kode warna. Jadi itu warna pertama itu nilai di depan, warna kedua merupakan bilangan kedua,
dan angka ketiga itu sebagai pengalinya, pangkat pengali 10-nya. Nah, sini kita lihat, sini warna jingga. Nah, jingga sini kan merupakan bilangannya itu nilainya 3, kita masukkan 3. Lalu putih itu bernilai 9, kita masukkan 9. Lalu kita kalikan dengan 10 pangkat pengalinya itu pangkat warna ketiga. Itu kuning, di mana kuning itu bernilai 4. Nah, jadi tinggal kita masukkan 39 kali 10 pangkat 4. Nah, itu kan sama dengan 390.000 ohm. Kemudian kita sederhanakan menjadi 390 kilo ohm. Nah, lalu untuk nilai emasnya bagaimana? Nah, nilai emasnya ini itu masuk ke toleransinya. Di mana delta R itu toleransi emas ini kan 5%. Nah, maka kita buatkan 5 per 100 dikali dengan 390 kilo ohm. Nilai R rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, itu didapatkan itu nilai toleransinya itu 19,5 kilo ohm. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Cara melaporkannya itu R sama dengan R rata-rata ditambah kurang toleransinya tadi. Nah, di mana nilai R rata-rata tadi kan 390 kilo ohm. Nah, itu ditambah kurangkan dengan toleransi tadi 19,5 ohm. Nah, kemudian kan diminta nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nah, dari toleransi inilah kita dapatkan bagaimana melaporkan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Di mana untuk nilai minimum, R-nya itu kita kurangkan dengan toleransinya. Nah, didapatkan 370,5 ohm. Nah, sedangkan untuk nilai maksimumnya itu kita tambahkan nilai toleransinya. Jadi, dapatkan 409,5 ohm. Nah, selesai satu soal. Kita lanjut ke yang B. Itu ada 4 kode warna. Kuning, abu-abu, ungu, dan merah. Dengan toleransi emas. Caranya hampir sama, bedanya. Ini karena ada 4 warna, jadi ketiga warna ini kita ambil sebagai angkanya, nilai bilangannya, dan warna terakhir kita ambil sebagai pangkat pengalinya. Dimana ini kan kuning, kita lihat kembali, kuning itu bernilai 4. Lalu abu-abu bernilai 8, dan ungu bernilai 7. Maka 487 dikali 10 pangkat merah itu kan nilai 2, jadi 10 pangkat 2. Di mana itu sama dengan 48.700 ohm. Nah, disederhanakan menjadi 48,7 ohm. Nah, untuk delta R-nya itu hampir sama, di mana kita menggunakan warna emas, berarti toleransinya 5%. Lalu 5 per 100 dikali 48,7 ohm. Kemudian kita dapatkan 2,4 kilo ohm. Nah, lalu kita bisa melaporkan itu R sama dengan 48,7 kilo ohm ditambah kurang 2,4 kilo ohm. Nah, untuk mencari nilai minimumnya, kita tinggal mengurangkan nilai resistor tadi dikurang dengan toleransi tadi. Kemudian dapatkan 46,3 kilo ohm. Lalu untuk nilai maksimumnya kita tambahkan. Itu didapatkan 51,1 kilo ohm. Nah, kita masuk yang C itu soalnya. Jika diketahui suatu resistor dengan 4 kode warna adalah 3,9 MHz dan toleransinya 10%. Tentukanlah kode warna dari resistor tersebut. Nah, ini kebalikan dari A dan B tadi, di mana nilainya sudah diketahui dan sekarang ditanyakan warnanya. Nah, tadi kan nilai itu 3,9 MHz, di mana itu sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 6 ohm. Di mana jika dikalikan itu 3.900.000 ohm. Nah, kemudian karena tadi ada 4 kode warna, kita masukkan rumusnya sama, itu R sama dengan warna pertama tambah warna kedua, warna ketiga dikali 10 warna keempat. Kemudian kita masukkan saja nilainya, di mana warna pertama itu 3 nilainya, warna kedua 9, warna ketiga 0, dikali dengan 10 warna keempat itu berapa sisa 0? 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan 4 berarti.
Nah, kemudian kita tinggal melihat kembali warna-warnanya, di mana untuk nilai 3 itu warnanya jingga, nilai 9 itu warnanya putih, lalu nilai 0 itu warnanya hitam, dan pangkat nilai 4 ini warnanya kuning. Nah, tadi disebutkan jika toleransinya itu 10%. Nah, itu kita tahu jika toleransi 10% itu dimiliki oleh perak. Nah, selanjutnya itu kita berpindah lagi, kita membahas tentang kapasitor. Di mana di soal ini diberikan dua kapasitor nonpolar yang bernilai 8, yang mempunyai kode 824J dan 684K. Tentukanlah nilai kapasitansi yang harus dilaporkan, nilai minimum, serta nilai maksimum dari kedua kapasitor. Nah, untuk persoalan kapasitor itu ada toleransinya itu yang sering keluar pada soal itu J dan K. Bersama dengan emas dan perak, J dan K-nya toleransinya kalau J itu 5% dan K itu 10%. Nah, cara membaca kode pada kapasitor itu, tadi kan yang contoh pertama itu 824J. Nah, di mana angka pertama dan angka kedua ini merupakan bilangan nilainya. Dan angka ketiga ini merupakan pangkat pengali 10-nya. Nah, jadi kita masukkan nilai C itu sama dengan, kita masukkan aja 8 dan 2-nya sebagai bilangan nilainya. Itu dikalikan dengan 10 pangkat dari angka ketiga tadi, 10 pangkat 4. Nah, kalau non polar itu, pada kode itu dibaca, itu satuannya picofarad ya, jangan lupa. Itu satuannya picofarad. Jadi, C itu sama dengan 82 kali 10 pangkat 4 picofarad. Nah, picofarad ini kita ubah supaya yang nggak ada kali lagi, kita ubah lebih sederhananya ke nanofarad. Di mana 1 picofarad itu sama dengan 1000 nanofarad. Jadi, ya, pangkat 10 min 3 nanofarad. Jadi, jadinya 820 nanofarad. Nah, untuk nilai toleransinya itu, tadi kan kita ada J. Nah, hurufnya J, 824J. Nah, nilai J itu toleransinya 5%. Kita lakukan hal yang sama, itu 5/100 dikali hasil nilai C tadi, 820 nanofarad. Itu kita dapatkan 41 nanofarad. Nah, kemudian kita bisa laporkan itu C sama dengan C garis tambah kurang delta C. Nah, kita masukkan nilainya 820 nanofarad ditambah kurang 41 nanofarad. Nah, untuk mencari minnya kita tinggal dikurangkan, dan untuk maksimum itu kita tambahkan. Nah, lanjut untuk kode yang kedua itu ada 684K. Nah, caranya itu sama, kita masukkan dulu warna pertama, bilangan pertama dan bilangan kedua itu sebagai nilai angkanya, lalu angka ketiga itu sebagai pangkat pengali 10-nya. Jadinya itu 68 kali 10 pangkat 4 picofarad. Kita ubah ke nano menjadi 680 nanofarad. Nah, kemudian lalu kita cari nilai toleransinya itu 10%. 10% dari 680 nanofarad itu dapat 68 nanofarad. Nah, kemudian kita laporkan C sama dengan 680 nanofarad ditambah kurang 68 nanofarad. Nah, kemudian kita bisa laporkan nilai minimumnya berapa dan nilai maksimumnya berapa. Nah, untuk soal pertama, apa ada pertanyaan dari rekan-rekan sampai di sini? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebuah rangkaian pembagi tegangan terdiri dari dua buah tahanan, yaitu R1 dan R2, di mana rangkaian dihubungkan dengan suatu sumber tegangan DC 15 volt dan menghasilkan tegangan keluaran 10 volt. Jika pada keluaran rangkaian dihubungkan dengan beban 4,7 kilo-ohm, menyebabkan terjadinya jatuh tegangan sebesar 25%. Maka tentukanlah, nah yang pertama ini kita disuruh untuk menentukan nilai tahanan yang harus dipasang agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
Nah, jadi nilai R1 dan R2 ini belum diketahui teman-teman. Nah, kita yang harus menyesuaikan nilai tahanan berapa ya, sehingga keluarannya itu sesuai dengan soal tadi. Pertama kita buatkan rangkaiannya dulu, rangkaian pembagi tegangan. Nah, jangan lupa ya, dibuatkan gambarnya. Itu dimulai dari R1 dan R2-nya. Kemudian ini secara paralel. Oke, ya secara seri. Nah, itu tuh pembagi tegangan tuh di sini akan diukur tegangan keluarannya. Nah, di mana untuk tegangan keluaran itu rumusnya kita lihat eh, tahanan yang di bawahnya itu R2. Nah, kita bikin R2 per kemudian R2 tambah R1. Jadi untuk mencari tegangan keluaran itu V0 sama dengan R2 per R1, R2 tambah R1 dikali dengan P masukannya. Nah, kita tahu tadi di soal diketahui jika tegangan keluarannya itu didapatkan 10 volt. Lalu tegangan masukannya itu 15 volt. Nah, jadi kita ada P0 dan PI-nya itu diketahui. Lalu kita pindahkan PI-nya nih ke ruas seberang. Nah, didapatkan 10 volt per 15 volt. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, kemudian kita tinggal pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan, yaitu di mana R2 tambah R1 dikali 2, kemudian R2 dikali 3. Nah, kita pindah ruaskan. Nah, kemudian didapatkan tuh 2R2 ditambah 2R1 sama dengan 3R2. Nah, kemudian kita pindah ruaskan variabel yang sama itu jadinya 2R1 sama dengan 3R2 dikurang 2R2. Nah, di mana disederhanakan berarti nilai 2R1 itu sama dengan R2. Nah, di sini kan tapi kita belum dapat nilainya, sedangkan yang ditanya itu nilai tahanannya. Nah, jadi kita keep dulu, kita simpan dulu persamaan ini, yaitu 2R1 sama dengan R2. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu rangkaian Thevenin untuk rangkaian pembagi tegangan tersebut. Nah, teman-teman harus ingat rangkaian Thevenin itu kan bagaimana cara mendeskripsikan tahanan yang banyak itu secara mudah gitu kan. Jadi R1 dan R2 ini cukup disamakan artinya dengan R Thevenin gitu. Jadi lebih menyederhanakan tahanan-tahanan yang banyak tadi. Nah, jadi R1 R2 ini menjadi RTH. Nah, kemudian final itu adalah VTH. Nah, di mana untuk mencari RTH-nya itu R1 dan R2 ini kita paralelkan. Nah, R1 paralel dengan R2. Nah, di mana itu paralel itu artinya R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, tadi kan kita sudah punya nih persamaan tadi di mana R2 itu sama dengan 2R1. Lalu kita gantilah R2-nya itu dengan 2R1 ini. Kita masukkan nilainya R1 dikali 2R1 per R1 ditambah 2R1. Nah, R1 kali 2R1 kan 2R1 pangkat pangkat 2, lalu R1 tambah 2R1 itu 3R1. Nah, ini pangkat 2-nya kita habiskan R1-nya, tinggal R1. Jadi sisanya 2/3 kali R1. Nah, sekarang kita punya satu persamaan lagi, yaitu 2/3 R1. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke C, itu ditanyakan tegangan keluaran dalam keadaan terbeban. Nah, jadi rangkaian Thevenin itu kita beri beban pada keluarannya, diibaratkan RL. Yang mana besar RL tadi ini kan 4,7 kilo-ohm. Itu diketahui di dalam soal, ini sebesar 4,7 kilo-ohm. Nah, lalu kita tambahkan bebannya. Nah, jika suatu rangkaian Thevenin itu diberikan beban, maka itu akan terjadi jatuh tegangan. Nah, jadi di mana rumusnya itu jatuh tegangan itu delta V0 per V0 dikali 100%. Nah, sedangkan jatuh tegangan tadi kan sudah diketahui jika jatuh tegangan itu 25% di dalam soal. Nah, kita masukkan jatuh tegangan itu sudah dapat 25%
Sama dengan delta V0 per V0-nya tadi berapa? V0-nya 10 volt. Tadi kan di dalam soal itu 10 volt dikalikan dengan 100%. Nah, sini kan delta V0-nya tidak kita ketahui. Nah, delta V0 ini yang kemudian kita cari. Delta V0-nya itu selisih V0 dikurang VOL-nya. 25%. Nah, kita pindah ruaskan. 25% dikali 10. Delta V0 dikali 100%. Nah, kemudian kita cari delta V0-nya. Berarti kita pindah ruaskan 100%-nya. Menjadi delta V0 sama dengan 10 dikali 25% per 100%. Kemudian kita sederhanakan, kemudian didapatkan hasilnya itu delta V0 itu sebesar 2,5 volt. Oke, nah kita tahu jika delta V0 itu adalah nilai V0 dikurangkan nilai VOL, berarti selisih tegangan keluaran dikurang dengan tegangan keluaran dalam keadaan terbeban. Nah, itu rumusnya nih, delta V0 sama dengan V0 kurang VOL. Nah, kita sudah dapat nanti delta VO-nya itu sama dengan 2,5 volt dikurang VO-nya tadi 10 volt dikurang VOL. Nah, VOL inilah yang kita cari karena itu soal kan ini kan tegangan keluaran dalam keadaan terbeban. Berarti itu VOL. Nah, kemudian VOL ini kita pindah ruaskan menjadi ini kan VOL-nya pangkat min. Berarti kalau dia pindah ke sini tetap pangkatnya min. Nah, supaya jadi positif kita kalikan min keseluruhannya ya. Jadi VOL-nya ini jadi positif, 10-nya jadi, karena dia kan seharusnya pindah ke kiri. Nah, itu kan jadi min, tapi tetap positif. Nah, 2,5 volt ini menjadi negatif. Lalu dapat min 2,5 volt ditambah 10 volt. Nah, itu berarti VOL-nya itu sama dengan 7,5 volt. Nah, berarti tegangan keluaran dalam keadaan terbebannya itu 7,5 volt. Nah, kan sudah dapat nih tegangan keluaran dalam keadaan terbebannya. Nah, tapi sini dari hasil ini, hasil VOL ini, kita bisa untuk mencari yang poin A tadi. Kan poin A belum ditemukan nih, masih dalam persamaan. 2R1 sama dengan R2. Sedangkan yang diminta itu adalah nilai tahanannya. Ini kan belum ada nilainya. Nah, itu tuh bisa kita turunkan dari hasil VOL tadi. Di mana rumus lain mencari VOL itu adalah sama dengan RL per RTH tambah RL dikali tegangan vedenin. Nah, VOL-nya sudah kita dapatkan 7,5 volt. Itu sama dengan RL per RTH ditambah RL. Nah, nilai Thevenin-nya pun tegangan Thevenin ini sudah kita ketahui itu 10 volt. Di mana tegangan Thevenin itu sama dengan tegangan keluarannya tadi. Yang diketahui soal itu 10 volt. Nah, tinggal kita pindahkan ruas. 7,5 volt dikali RTH tambah RL dikali sama dengan RL dikali 10 volt. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam masing-masingnya. Nah, jadi itu didapatkan 7,5 volt RTH ditambah 7,5 volt RL sama dengan 10 volt RL. Nah, kita pindahkan variabel yang sama ke ruas yang sama. Karena berarti sebelah kiri itu tinggal 7,5 volt RTH, sebelah kanan itu 10 volt RL dikurang 7,5 volt RL. Nah, jadi kan ini bisa kita kurangkan 10 kurang 7,5 karena variabel yang sama, jadi tinggal dikurangkan. 10 kurang 7,5, 2,5. Lalu kita jadikan eh, nilai RTH tadi 7,5 volt itu menjadi pembaginya. Kita pindah ruaskan. 2,5 volt per 7,5 volt dikali RL. Berarti tegangan voltnya habis. Tinggal 2,5 bagi 7,5 kali RL. Nah, ini kan nilai RL tadi ini, itu kan diketahui soal, itu 4,7 kilo-ohm. Nah, lalu kita masukkan nilainya RL-nya 4,7 kilo-ohm. Berarti 2,5 per 7,5 dikali dengan 4,7 kilo-ohm. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan RTH itu sebesar 1566,7 ohm. Nah, jadi nilai RTH sudah kita ketahui nih.
Nah, kita lihat kembali pada poin B tadi. Nah, di poin B tadi kan kita punya persamaan juga, di mana RTH itu sama dengan 2/3 R1. Nah, berarti RTH-nya sudah kita ketahui, berarti R1 ini bisa kita cari kan? Nah, kita coba kan. Nah, RTH sama dengan 2/3 R1. Nah, di mana nilai RTH sudah ada, kita masukkan, lalu sama dengan 2/3 R1. Nah, tinggal kita pindah kalikan ruasnya. Nah, dengan itu kita bisa dapatkan nilai R1-nya itu menjadi 2350,05 ohm. Nah, dari persamaan pada poin B tadi itu, setelah RTH-nya diketahui, nah, R1-nya itu bisa kita cari nilainya berapa. Nah, setelah R1-nya dapat, nah, kita punya persamaan lagi pada poin A tadi, yaitu 2R1 itu sama dengan R2. Nah, kita tinggal masukkan aja nilai R1-nya berapa. Berarti R2 sama dengan 2 dikali nilai R1. Nah, nilai R1-nya ini kan sudah ada tuh, 2350,05 ohm. Nah, kemudian tinggal kita kalikan, jadi R2-nya itu sebesar 4700,1 ohm. Nah, berarti pada poin A, kita juga sudah selesai pada poin A, di mana nilai tahanan R1 dan R2 yang sesuai itu sudah kita dapatkan gitu. Nah, kita masuk ke yang D-nya, di mana arus listrik yang mengalir dalam rangkaian sebelum diberi beban dan arus pada keluaran setelah diberi beban. Berarti nilai I tanpa beban dan juga nilai I dengan beban. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama itu nilai I tanpa beban. Nah, jika dia itu nilai I tanpa beban, jadi kita tuh tinggal mengamati rangkaian sebelum tanpa beban. Nah, itu rangkaian yang pertama kali. Nah, ini. Berarti nilai I itu cukup P1, P input, PI, dibagi dengan nilai R1 tambah R2. Nah, R total kan. Nah, R total ini kan seri, berarti R1 tambah R2. Nah, tinggal kita lihat dari situ. Nah, ini P1, PI dibagi dengan R total. Di mana karena dia seri, berarti R1 ditambah R2. Kita tinggal masuk-masukkan nilai masing-masing eh, masing-masing variabelnya karena sudah diketahui. Nah, dengan itu kita dapatkan nilai I tanpa bebannya itu 2,13 miliampere. Nah, selanjutnya kita lihat I dengan beban. Nah, jika dia sudah ditambahkan beban tadi, nah kita amati rangkaian Thevenin tadi. Rangkaian Thevenin yang sudah diberi beban. Nah, kita amati. Nah, nih yang pada poin C ini rangkaian Thevenin sudah diberi beban. Nah, di mana R total itu diganti dengan RTH, lalu RL-nya ini ditambahkan. Dan nilai inputnya itu menjadi PTH, bukan PI lagi. Nah, kita masukkan IL, I dengan beban sama dengan P, tegangan Thevenin dibagi dengan RTH tambah RL. Nah, karena sini kan sudah diketahui semua nilainya. Nah, kita tinggal masukkan nilainya masing-masing, lalu kita tambah dan kita bagi. Nah, kemudian dapatkan itu nilai arus dengan beban itu berarti 1,6 miliampere. Nah, berarti nomor 2 kita sudah selesai ya. Nih, sudah selesai kita yang nomor 2-nya, poin A, B, dan poin C, dan poin D-nya. Nah, sampai sini apakah ada rekan-rekan yang masih bingung atau tadi? Oke, maaf ya tadi terlempar. Nah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sampai di sini, di nomor 2 ini? Jika ada, silakan diresen dulu sebelum kita lanjut ke nomor 3.
Oke, sepertinya tidak ada ya. Semoga semua teman-teman paham ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini, mana nomor 3? Kita beralih ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang pengisian kapasitor. Di mana itu suatu fungsi tangga 9 volt dihubungkan pada bagian masukan rangkaian resistor kapasitor dengan kapasitor itu mula-mula dalam keadaan kosong. Nah, di mana R-nya itu bernilai 5,1 kilo-ohm dan C-nya itu bernilai 120 mikrofarad. Maka kita diminta untuk menentukan yang pertama, tegangan keluaran pada waktu 0,75 kali konstanta waktu. Nah, ini kan poin A ini diminta tegangan P0-nya pada waktu 0,75 kali konstanta waktu. Nah, maka kita cari dulu konstanta waktunya ini berapa. Nah, cara mencari konstanta waktu itu disimbolkan dengan tau. Nah, di mana untuk mencari konstanta waktu itu R dikalikan dengan C. Nah, ini kan nilai R dan C ini sudah diketahui dalam soal. Nah, kita tinggal mengalihkan nilainya. Kemudian kita dapatkan 0,612 second. 0,612 detik. Nah, berarti konstanta waktunya sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita tinggal terhadap T-nya. Dimana kan tadi T-nya itu waktunya itu 0,75 kali konstanta waktu ya. Kita tinggal kalikan 0,75 kali 0,612 second. Nah, kemudian kita dapatkan berarti T-nya itu 0,459 detik. Nah, berarti ini T-nya. Nah, kita diminta mencari tegangan keluaran pada waktu T ini. Nah, berarti tegangan keluaran terhadap T. Jadi VC dalam kurung T. Berarti tegangan keluaran kapasitor terhadap T. Nah, itu rumusnya Pin, tegangan masukan, dikalikan dengan 1 dikurang eksponen pangkat min T per konstanta waktu tadi, per tau. Nah, kita cari itu sama dengan kita masukkan nilai yang diketahui. Tegangan masukan kan diketahui 9 volt dalam soal. Nah, kita masukkan 9 volt. Nah, kita kalikan dengan 1 dikurang eksponen min T per tau. Nah, nilai T juga sudah kita ketahui tadi, kita masukkan. Lalu konstanta waktu juga sudah diketahui, kita masukkan nilainya. Nah, berarti kita bagi dulu T dibagi tau. Nah, setelah T dibagi tau, nah, kita tinggal cari nilai eksponen dari min T dibagi tau. Ini kalau rekan-rekan susah mencari manual ya, itu tinggal pakai pakai kalkulator matematik, kalkulator yang bisa dipakai untuk di waktu praktikum. Nah, itu tinggal cari aja eksponen pangkat hasil ini tadi. Nah, itu di mana hasilnya itu eksponen pangkat T per tau itu dapat hasil eksponen itu 0,472. Nah, kita tinggal kurangkan 1 dengan 0,472. Nah, hasilnya itu kita kalikan dengan 9 volt. Nah, dari situlah kita dapat mengetahui tegangan keluaran pada waktu T itu. Berarti PC dalam fungsi T itu 4,752 volt. Nah, inilah tegangan keluaran pada waktu 0,75 kali konstanta waktu. Nah, berarti poin A kita udah selesai. Kita masuk ke poin B. Nah, poin B ini juga sama. Itu bedanya pengalinya itu 1,5. Tadi kan 0,75. Nah, sekarang itu 1,5. Mana kita diminta tetap sama mencari tegangan keluaran pada waktu, terhadap waktu. Berarti yang pertama, kita ikuti cara yang di atas tadi. T, di mana tapi nilai pengalinya kita ganti aja. Jadi 1,5 dikali 0,612. Nah, sehingga didapatkan 0,918 detik. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari variabel tabel yang ada. Pin dikali 1 kurang E eksponen pangkat min T
min T per tau. Nah, kita masukkan nilai yang ada. Nah, kemudian tinggal kita cari, pertama itu kita bagi dulu T per tau-nya, kemudian kita cari nilai eksponennya berapa. Nah, setelah dapatkan nilai eksponennya itu tinggal 1 kurang hasil dari nilai eksponen tadi. Nah, kemudian kita kalikan dengan 9 volt. Nah, kemudian kita dapatkanlah berarti tegangan keluaran pada waktu 1,5 kali konstanta waktu itu sama dengan 6,993 volt. Nah, berarti sudah selesai kita poin A dan poin B. Nah, pada poin C agak berbeda, itu yang tanya rest time. Berarti rentang waktu berapa rentang waktu untuk pengisian kapasitor tadi itu mulai dari 20% kapasitor terisi sampai dengan 80% kapasitor terisi. Nah, berarti rentang waktu kapan nih 20% sampai 80%-nya, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, itu kita harus cari satu persatu. Kita cari dulu berapa waktu untuk mengisi 20% dan berapa waktu untuk mengisi 80%. Nah, itu kita berarti kita cari T-nya. Kan disuruh tadi rest time-nya, rentang waktunya. Berarti kita cari waktu masing-masingnya terlebih dahulu. Pertama kita cari waktu untuk yang isi 20%. Nah, itu rumusnya T sama dengan konstanta waktu atau dikali dengan LAN dari Fs per Fs kurang Fc. Nah, Fs ini sih artinya tegangan kapasitor itu penuh. Nah, tadi kan tegangannya itu 9 volt, berarti kapasitor itu penuh jika sudah 9 volt juga kan. Nah, sedangkan Fc ini itu tuh berapa nilai kapasitor itu jika 20% terisi. Nah, berarti kita cari 20% dari 9 volt berapa gitu. Nah, kita cari 20 per 100 dikali 9 volt. Nah, berarti 20% itu baru terisi 1,8 volt. Nah, berarti kita masukkan itu untuk nilai FC-nya. Nah, kemudian kita masukkan, kita sudah diketahui semua nilainya. Nah, kita masukkan aja nilai-nilainya lagi. Di mana tuh itu 0,612 second dikali dengan LAN kali 9 volt per 9 volt kurang 1,8 volt. Nah, itu berarti kita cari dulu. LAN 1,25 berapa? Itu kita pakai kalkulator matematik aja. Biar mudah itu kita tinggal masukkan LAN 1,25. Nah, kemudian dapatkan hasilnya itu 0,223. Nah, dari 0,223 ini, kita tinggal kalikan dengan masa waktu tadi. Nah, kemudian didapatkan 0,136 second. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 20% kapasitor itu adalah 0,136 second. Nah, berarti sudah dapat 20% berapa waktu mengisinya. Nah, kita tinggal cari lagi waktu 80%. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 80% dari kapasitor tersebut. Itu kita terapkan hal yang sama, kita kerjakan hal yang sama pada 80%. Jadi yang kita ubah itu, yang kita perhatikan itu hanya FC-nya, nilai FC. Di mana FC ini kan tadi tegangan kapasitor pada waktu 80%. Itu tinggal kita cari 80% dari 9 volt berapa. Nah, kita masukkan 80 per 100 dikali 9 volt. Nah, itu dapatkan 7,2 volt. Ya kan? Nah, kita masukkan, setelah kita dapatkan FC-nya, kita masukkan seluruh nilainya. Kita lakukan hal yang sama, berarti kita cari 9 volt per 9 volt kurang 7,2 volt. Dapatkan 5, berarti LAN dari 5 berapa? LAN dari 5 itu 1,609. Nah, kita kalikan dengan konstanta waktunya. Sehingga kita dapatkan 0,985 detik. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi waktu yang dibutuhkan satu daya tadi untuk mengisi 80% kapasitor itu adalah 0,985 second. Nah, saya tanya tadi rest time. Artinya berapa lama waktu 20% sampai 80%.
Ya, berarti itu kan rentang waktu. Berarti tinggal kita kurangkan waktu untuk mengisi 80% dengan 20%-nya. Di mana rest time itu berarti 20% sampai 80%. Berarti kita kurangkan aja. Di mana waktu 80% tadi 0,985, ini kita kurangkan dengan waktu mengisi untuk 20%, yaitu 0,136 detik. Nah, kemudian kita dapatkan berarti rentang waktunya itu 0,849 detik. Nah, inilah rest time dari 20% sampai 80%. Nah, kita lanjut ke yang poin D. Itu yang ditanyakannya waktu yang diperlukan untuk tegangan keluaran mencapai 5 volt. Nah, ini bisa kita terapkan hal kita kerjakan dengan persamaan yang sama seperti poin C. Dimana kan ini kan diperlukan untuk tegangan mencapai 5 volt. Nah, berarti FC-nya ini, tegangannya itu mencapai 5 volt. Berarti tegangan kapasitor itu mencapai 5 volt. Nah, berarti ini merupakan nilai FC pada persamaan di atas tadi kan. Ya, kita kerjakan aja dengan persamaan yang sama. Berarti T sama dengan konstanta waktu dikalikan Fs per Fs kurang Fc. Nah, di mana nilai Fc ini 5 volt dimintanya kan. Berarti kita masukkan 5 volt. Nah, 9 volt per 9 volt kurang 5 volt dapat 2,25. Nah, kita cari lan dari 2,25-nya. Itu adalah 0,811. Nah, 0,811 ini kita kalikan dengan nilai konstanta waktunya. Sehingga dapatkan nilainya 0,496 second. Nah, berarti waktu yang diperlukan untuk tegangan keluaran mencapai 5 volt itu 0,496 second. Nah, itu. Nah, selesai berarti kita yang nomor 3-nya. Nah, untuk malam ini kita membahas sampai nomor 3 terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soalnya sampai selesai. Soal-soal yang belum tadi. Nah, tapi sebelum kita tutup, dari teman-teman semua, apakah ada pertanyaan? Mungkin tadi masih kurang paham karena penjelasannya terlalu cepat atau bagaimana. Jadi jika teman-teman masih ragu rasanya, bisa ditanyakan terlebih dahulu gitu. Cukup paham, Bang. Ini tadi baru satu orang yang menjawab. Nah, rekan-rekannya lain bagaimana? Apakah cukup paham atau masih ada yang ragu? Kalau masih ada yang ragu, ditanyakan aja, di raise hand aja. Nah, jadi ini soal ini Bang ambil itu dari soal Pak Azrizal. Nah, jadi mana kalau dengan Pak Azrizal itu dengan dosen-dosen lain juga sama kayak seperti Pak Hufri atau yang lainnya itu tuh soalnya dari tahun ke tahun itu hampir sama. Nah, jadi itu yang dirubah itu biasanya hanya nilai-nilai komponennya seperti nilai kapasitor, nilai resistor, dan nilai tegangan masukan dan keluarannya. Nah, hanya itu yang diubah-ubah biasanya. Jadi dia jadi bisa berlatih terus gitu. Udah dapat persamaannya nih, persamaan untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, latih-latih aja dengan nilai-nilai lain gitu. Cari misalnya soal yang hampir sama tapi dengan nilai yang lain gitu. Selesaikan itu dengan persamaan tadi. Nah, jadi dengan sering berlatih gitu, jadi insya Allah di luar kepala di waktu ujian gitu. Jadi kalau ini nanti sudah Bang kirimkan ke kakak Farah tadi,
Nanti kita minta mungkin dari Kak Farah bisa mengirimkan ke grup nantinya. Gitu. Oke, teman-teman semua, apakah tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada, boleh dibilang cukup biar bisa kita cukupkan untuk pembahasan soal UTS-nya pada kesempatan malam ini. Cukup, Bang. Cukup Bang, cukup. Bang, dan juga mudah dipahami. Oke, Kak Farah, mungkin sepertinya sudah cukup paham teman-teman kita. Mungkin dari saya hanya sekian. Mungkin mohon maaf jika dalam penyampaian tadi masih terlalu gagap atau bagaimana sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kakak Farah. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Dika yang sudah memberikan tentor elektronika dasar hari ini. Mungkin kepada adik-adik, semisal ada pertanyaan atau misalnya yang belum dimengerti, bisa dikirim juga di grup WA grup. Nanti pembahasannya kan kakak kirim juga di WA grup kita ya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bang Dika yang sudah mau meluangkan waktunya dan memberikan kita ilmu. Semoga ilmu yang Bang Dika berikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.